Selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, terimalah saya Pendeta Peggy Rade Ririmase, Ketua Majelis Jemaat GPIB Penabur Surakarta, datang menjumpai saudara semua melalui tayangan Morning Call GPIB di hari Selasa 12 Desember 2023. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang setia menolong dan membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Pagi ini kami datang menghadap kekudusan hadirat-Mu memohon pertolongan-Mu agar kiranya kami diberikan kemampuan untuk mengerti kehendak-Mu di dalam bagian Alkitab yang kami baca dan renungkan. Serta tolonglah kami agar kami juga setia melakukan kehendak-Mu tiap-tiap hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pagi ini kita akan bersama membaca Kitab Mika pasal 5, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, Aku akan melenyapkan ilmu-ilmu sihir dari tanganmu. Dan para peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patung dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Engkau tidak akan lagi sujud menyembah buatan tanganmu. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di antara dua benda ini yang jika ketinggalan di gereja, itu pasti membuat kita harus kembali untuk mengambilnya. Buku Alkitab atau HP pintar. Jika pilihan sahabat GPIB adalah HP pintar, saya yakini ada paling tidak dua hal yang menyebabkan kita harus kembali untuk mengambilnya. Pertama, karena memang harga HP pintar relatif lebih mahal daripada Alkitab buku dari sisi harga. Kedua, yang juga penting adalah dari sisi manfaat atau kepentingan yang ada pada benda HP pintar ini. Kalau Alkitab ketinggalan, tidak akan mengganggu komunikasi kita dengan orang lain atau kepentingan-kepentingan kita yang lain. Tapi kalau HP pintar yang ketinggalan, maka itu pasti akan mengganggu aktivitas kita di hari itu. Kita mau menghubungi keluarga, saudara kita di tempat lain, tidak bisa. Kita dihubungi saudara, teman, atau relasi usaha bisnis kita, pasti tidak bisa. Ya, karena itu pasti kita akan kembali untuk mengambil HP pintar kita yang tertinggal di gereja. Sahabat GPIB dimanapun Anda berada, memang sekarang ini dimanapun kita berada, dalam berbagai situasi, kondisi dan keadaan yang kita hadapi, kita tidak pernah lepas dari HP pintar. HP pintar banyak membantu kita, menolong kita di dalam kita melakukan berbagai aktivitas. Kita mau menghubungi keluarga yang jauh, pasti kita akan mempergunakan HP pintar. Kita mau berbisnis
kita pasti akan mempergunakan HP pintar. Kita membutuhkan hiburan, kita pasti memakai HP pintar. Kita mau masak, kita juga bisa pakai HP pintar. Kita mau merenungkan sabda Tuhan seperti pagi hari ini merenungkan morning call, kita pasti mempergunakan HP pintar. Banyak sekali manfaat mempergunakan HP pintar. Masih sahabat GPIB bisa membuat list apa-apa saja yang membutuhkan HP pintar ketika kita beraktivitas setiap hari. Begitu pentingnya dan berartinya HP pintar bagi manusia sekarang ini. Ada pertanyaan penting yang patut kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah mungkin HP pintar yang kita miliki di tangan kita masing-masing menggeser Allah dari hati dan hidup kita? Sahabat GPIB, pertanyaan ini perlu untuk kita pertanyakan pada diri kita, agar kita bisa merenungkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan kita dapat memposisikan HP pintar pada posisi yang tepat dalam kehidupan kita. Pagi hari ini melalui Nabi Mika, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel dan Yehuda, dan tentunya juga bagi umat Tuhan yang membaca dan merenungkannya saat ini, yaitu kita sekalian, agar supaya kita tidak menjadikan HP pintar yang ada di tangan kita masing-masing sebagai berhala-berhala di zaman ini. Tuhan tidak senang dengan sikap umatnya yang menjadikan benda-benda buatan tangannya sebagai berhala. Tuhan akan menghancurkan berhala-berhala tersebut, benda-benda itu yang telah menggeser tempat Tuhan dari hati umatnya. Sahabat GPIB, berhala-berhala zaman ini banyak. Bukan saja HP pintar, tapi kekayaan, kekuasaan, jabatan, itu sering menjadi berhala-berhala di zaman ini. Oleh karena itu sahabat GPIB, berhati-hatilah. Nabi Mika menyampaikan dalam bacaan kita bahwa bukan saja berhala-berhala ini yang akan dihancurkan, namun hidup kita pun akan dihancurkan oleh Tuhan atau dihukum oleh Tuhan jika melupakan atau mengabaikan Tuhan dari dalam hidup kita. Ini jelas Tuhan sampaikan bagi kita umat Tuhan hari ini. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kita diingatkan kembali agar tidak ada suatu kuasa apapun di dalam dunia ini, tidak ada suatu kekuatan apapun di dalam dunia ini yang dapat menggantikan Tuhan Allah dari dalam kehidupan kita. Biarlah hanya kasih Allah yang besar yang memberikan hidup bagi kita. Sekalipun
HP pintar yang ada di tangan sahabat GPIB semua memiliki kemampuan yang dapat membantu kita dalam melakukan berbagai kegiatan dan pekerjaan sehari-hari, serta memudahkan kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita. Namun, kita tidak diizinkan mengandalkan hidup kita kepada HP pintar. Andalan hidup kita adalah Tuhan. Hanya Tuhan saja kekuatan hidup kita. Dari Tuhan hidup kita mengalir. Dan hanya kepada Tuhan tujuan perjalanan hidup kita di dunia ini. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, bukan saya hendak menakut-nakuti, tetapi sebagaimana firman Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus sadari bahwa ada sanksi yang pasti diberikan Tuhan kepada umatnya yang tidak setia, tidak taat, tidak patuh dalam kehidupan persekutuannya dengan Tuhan, dalam kesetiaannya hidup di dalam takut akan Tuhan, sebagaimana yang pernah Tuhan lakukan pada umatnya Israel dan Yehuda pada masa lalu. Maka mari kita perhatikan sungguh-sungguh, mari kita hayati dengan sungguh-sungguh firman Tuhan hari ini. Sahabat GPIB, agar supaya kita bisa selalu menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber hidup kita, dan kita juga mampu mempergunakan HP pintar sesuai dengan posisinya, maka kita perlu dituntun oleh hikmat Tuhan. Kita perlu dituntun oleh kuasa Roh Kudus, yang mana tuntunan Tuhan kita peroleh melalui membaca Alkitab dan merenungkannya, berdoa, datang menghadap Tuhan setiap saat dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk menjalani hidup seturut kehendak Tuhan. Kita mampu mempergunakan HP pintar yang kita miliki dengan baik, tidak menjadikannya sebagai berhala, tetapi memanfaatkannya dengan benar, dengan tepat. Sahabat GPIB, HP pintar yang kita pergunakan itu dapat kita pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. HP pintar yang kita pergunakan dengan hikmat Tuhan dapat menolong kita untuk membangun kehidupan kita dalam membangun jaringan pertemanan yang semakin luas, membantu kita dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi miskomunikasi dan mispersepsi antara kita dengan sesama kita. HP pintar yang kita pegang saat ini juga dapat kita pergunakan untuk kita memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hikmat Tuhan akan menolong kita sehingga Tuhan tetap ada sebagai satu-satunya kuasa
di dalam hidup kita, dan kita mempergunakan HP pintar atau kekayaan, kekuasaan, jabatan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita dalam melakukan firman Tuhan ini. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk menutup renungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk lawatan Tuhan bagi kami melalui firman-Mu, membuat kami mengerti dan menghayati firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami, sehingga firman ini kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami juga menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah dan bimbinglah kami dalam mengerjakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban kami dengan baik. Kami berdoa juga agar kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam bangsa dan negara kami semakin hari semakin baik. Kami berdoa juga bagi gereja-Mu, agar gereja-Mu setia dan tekun mengerjakan panggilan dan pengutusan, meskipun banyak pergumulan di dalam dan di luar persekutuan yang harus dihadapi. Kami teringat bagi mereka yang sakit, yang menderita, yang tidak bahagia. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, agar kiranya pertolongan-Mu nyata bagi mereka. Pakailah juga kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, mengunjungi, menjumpai mereka yang sakit, yang menderita, yang tidak bahagia. Bapa di dalam sorga, ada banyak hal yang hendak kami mohon, tapi kami tahu Tuhan tahu yang kami butuhkan dan yang terbaik untuk kami. Oleh karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh rangkaian doa kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sampai bertemu kembali dalam tayangan Morning Call lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kita melakukan tugas tanggung jawab kita di hari ini.